Mari kita membaca beberapa tempat dari Alkitab. Kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal ke-16. Injil Yohanes pasal ke-16 ayat ke-12. Yohanes pasal 16 ayat ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Atau dengan terjemahan lain, engkau belum bisa memikul hal-hal yang mau aku beritakan kepada kamu. Seolah-olah itu hal yang sulit sekali, yang berat sekali. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita membaca lagi satu ayat yang penting di dalam pasal ke-14. Ayat yang ke-16. Dan kita membaca bersama-sama. 14, 16. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam diri kamu. Kita membaca lagi ayat ke-26. Ayat ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terakhir, 2 Korintus pasal ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama 2 Korintus pasal ketiga. Ayat bagian yang terakhir. Kita membaca dari ayat 17 sampai ayat 18 semua. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bacaan kita sampai di sini. Kita kembali kepada tema dinamika hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Semua dinamika hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kemarin kita telah berbicara tentang Roh Kudus memimpin bukan sesuai kemauan kita, tapi sesuai dengan kemauan Tuhan. Itu sebab pada waktu pimpinan Roh Kudus begitu aneh, begitu hebat, tetapi begitu tidak gampang diterima oleh kita. Bagaimana sikap kita? Malam pertama saya akhiri dengan 2 macam orang Kristen. Semacam orang Kristen yang ikut kemauan daging, kedua adalah mengikut kemauan Roh Kudus. Orang dipimpin Roh Kudus menuju kepada hidup dan sejahtera. Yang mengikut kedagingan ini menuju kepada kematian. Roma pasal 8 dengan jelas berkata kepada kita, saudara-saudara, jika roh
yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian berada di dalam dirimu dan memimpin engkau, maka Roh itu akan memberikan kepada engkau satu kuasa kebangkitan, dan engkau akan mengalami satu hidup yang baru, hidup yang dinamis. Tetapi pada waktu Roh Kudus memimpin, tidak mengikuti kemauanmu, engkau mengalami sesuatu keanehan di dalam hidup. Engkau merasa, kenapa Tuhan pimpin begini? Itu saya sebut sebagai pimpinan Roh Kudus yang negatif. Saudara-saudara, istilah ini tidak muncul di buku apa-apa. Istilah ini pun mungkin terlalu asing dan aneh bagimu. Tapi istilah ini adalah istilah yang perlu kamu tahu. Kemarin saya tanya, mungkinkah Roh Kudus memimpin seseorang untuk berjumpa dengan setan lalu izinkan orang itu dicobai? Mungkinkah Roh Kudus memimpin seorang Kristen ditaruh, digeletakkan dan tidak digobres di padang belantara? Jawaban adalah Roh Kudus memimpin Yesus ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Pada saat kita menemukan hal seperti ini, pada saat kita menemukan situasi yang begitu aneh, mendadak berada di padang belantara, mendadak kita harus tersendiri, hidup begitu sepi, hidup begitu sunyi, hidup begitu kurang, dan setan datang mencobai. Waktu itu kunci kemenangan hidup adalah engkau pegang teguh, ini pimpinan Roh Kudus. Saudara, kalau tidak, engkau akan bersungut-sungut berkata, Tuhan, engkau telah meninggalkan aku. Di manakah penyertaanku? Masa saya orang Kristen dibawa ke sini? Saudara-saudara, semua pimpinan yang negatif dari Roh Kudus dipaparkan di dalam seminar ini untuk mengkoreksi zaman ini, karena terlalu banyak mimbar sudah menyelewengkan firman Tuhan. Begitu banyak mimbar, begitu banyak pengkhotbah memberikan konsep kepada orang Kristen abad ini. Jikalau kaya, berkat Tuhan. Jikalau lancar, pimpinan Tuhan. Jikalau sakit, pasti dari setan. Jikalau dicobai, bukan kehendak Tuhan. Jikalau engkau hidup di dalam kesusahan, berarti engkau sedang menerima kutukan. Konsep-konsep teologis yang salah harus dibuang. Kalau tidak mungkin engkau maju ke rohani. Kita punya kerohanian terus macet di situ, terus nyandet, terus mogok, terus tidak bisa maju. Karena apa? Karena konsep-konsep yang salah, tidak sesuai dengan Alkitab, sedang membelenggu kita sehingga kita tidak ada pelepasan sesungguhnya. Kalau kita bicara tentang pelepasan, konsep-konsep yang salah mengenai pelepasan datang lagi. Kita bicara lagi tentang kepenuhan Roh Kudus, konsep yang salah tentang kepenuhan Roh Kudus datang lagi mengikat kita. Sampai kapan teologi yang beres bisa kita terima? Sampai kapan kekristenan bisa mempunyai sesuatu lembaran yang baru masuk ke dalam seluruh kebebasan yang sejati? Saudara-saudara sekalian, seorang janda dengan air mata datang kepada aku. Dan dia mengatakan, ini loh yang dikhotbahkan minggu lalu dicetak dan sekarang dia berada di kertas ini. Nah, kenapa engkau nangis? Saya rajin ikut persekutuan itu, tapi saya baca kalimat ini saya tidak mengerti. Lalu saya, bolehkah saya baca? Dia bilang, silakan. Dia sudah garis dengan tinta merah. Orang bisa jadi janda, pasti ada dosa tersembunyi yang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Maka Tuhan memberikan hukuman supaya dia jadi janda sehingga dia boleh bertobat. Karena Tuhan Maha tahu. Jadi orang tidak tahu kenapa, tapi Tuhan memberi hukuman untuk mendidik janda itu. Saudara-saudara, apakah itu ajaran dari Alkitab? Tidak. Itu bukan ajaran dari Alkitab. Justru orang seperti Ayub yang menerima ujian begitu berat, itu adalah orang yang suci, orang yang benar, dan orang yang disebut sempurna di hadapan Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan. Pada waktu ketiga kawannya datang menegur dia, lalu berdiskusi tentang kesengsaraan dan dosa di hadapan dia. Mereka bersifat pertama-tama pura-pura sopan dan hormat kepada dia, pura-pura memberikan sesuatu cultural comfort, sesuatu penghiburan bersesuai dengan kultural, dengan keadaan kebudayaan mereka, adat mereka. Dari saudara-saudara, setelah 7 hari tidak ngomong satu kalimat, hanya duduk di pinggir dia untuk menghibur dia. Agung luar biasa. Ini watak yang betul-betul hebat. Sesuatu pendidikan kultural yang jadi. Sampai sekarang saya sulit melihat orang menghibur orang lain dengan tidak kata-kata. 7 hari hanya mendampingi. Tetapi kultural tidak berarti pimpinan Roh Kudus sudah penuh di situ.
Tuhan bisa memimpin melalui kultur, melalui akan kebudayaan. Setelah 7 hari tidak kekuatan lagi untuk sabar. Ngomel mulai keluar. Pasti kau berdosa. Kalau tidak berdosa engkau tidak mungkin diberikan kecelakaan begitu besar. Anakmu semua mati. Istrimu meninggalkan engkau. Pasti ada dosa tersembunyi. Si Ayub mengatakan, tidak. Aku berjanji dengan mataku. Saudara laki-laki dengar kalimat ini dengan baik. Aku berjanji dengan mataku. Bolehkah aku terus melotot melihat anak perawan yang cantik? Saudara-saudara, Ayub hidupnya begitu suci. Setelah nikah dia janji sama mata tidak lagi lihat anak perempuan yang muda. Orang yang hidup begitu baik akhirnya ditimpa kesulitan. Tetapi bagaimanakah Ayub? Dia tidak mencela Tuhan. Dia mengetahui bahwa Allah yang mengetahui. Dia terima saja. Dan dia berkata, pada satu hari setelah melewati akan ujian ini, aku akan menjadi emas murni. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan mungkin membawa kita kepada padang belantara? Mungkin. Pimpinan Tuhan mungkin membiarkan kita berjumpa dengan setan? Mungkin. Pimpinan Tuhan mungkin membiarkan kita masuk ke dalam pencobaan? Mungkin. Meskipun seolah-olah berlawan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami. Jangan membawa kami, pimpin kami masuk ke dalam pencobaan. Tetapi justru Roh Kudus memimpin Yesus masuk ke dalam situasi diizinkan untuk dicobai. Sebagai son of man, anak manusia, dia menjadi contoh, dia menjadi teladan bagaimana taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Kalau engkau berada dalam kesulitan, kesengsaraan yang diizinkan oleh Tuhan, asal bukan karena engkau berdosa, tahan, sabar, tunggu sampai Tuhan menyatakan kemenangan melalui kamu. Saudara-saudara, mungkinkah Tuhan memimpin seseorang setelah sukses besar, dipukul, hantam turun dia? Mungkin. Seperti Filipus yang berada di Samaria, sudah begitu unggul, begitu terkenal, begitu besar pekerjaan, dibawa ke padang belantara. Di tempat cuma ada satu orang sida-sida yang mendengar khotbah. Mungkin. Tetapi jika tidak terjadi seperti itu, tidak ada satu negara di Afrika yang menjadi negara Kristen, Ethiopia. Saudara-saudara, jadi kita tidak hanya melihat jumlah, kita harus melihat kualitas dan pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak mau menghibur orang yang hanya karena mempunyai kuantitas kecil lalu mereka menganggap diri berkualitas besar. Tidak tentu. Saya pernah dua-dua mungkin berjalan bersama-sama. Namun demikian, kuantitas tidak menjamin kualitas. Seluruh dunia di dalam church growth sudah diselubungi dengan satu konsep yang sangat menakutkan, yaitu yang disebut growth selalu dinilai daripada kuantitas saja. Dari Fuller sampai seluruh ujung bumi, semua orang pendeta, semua orang Kristen mengharapkan gereja bertumbuh. Kalau ditanya apa itu bertumbuh, anggotanya penuh, anggotanya banyak, anggotanya tambah. Saudara-saudara, kuantitas menjadi salah satu gejala, salah satu bukti kalau gereja itu bertumbuh. Tetapi itu adalah satu pertumbuhan yang paling tidak penting. Saudara-saudara, keep the quality first, then the quantity will come up. Ini adalah satu slogan yang saya selalu bicara dengan rekan-rekan kitab. Saudara-saudara, biarlah kita mempunyai mahasiswa yang pengertiannya melampaui titel yang ada pada dia. Saudara-saudara, waktu saya mengunjungi Nyonya Janda Francis Schaeffer, dan dia sendiri masak 5 macam makanan untuk saya makan. Stephen, inilah menu, ditulis dengan sendiri, saya masak sendiri. Untuk hari ini bertemu dengan engkau, saya ingin sekali bicara banyak sama engkau. Lalu dia berkata, Stephen, in United States we produce PhD thousands every year, but not even one hero is willing to sacrifice one for our Lord. Zaman ini terlalu banyak bergelar, bertitel, tapi sedikit yang mau pikul salib, sedikit yang mati-matian banting tulang untuk berkorban bagi Tuhan. Dia bilang, di manakah di dalam kerajaan Tuhan kita melihat lagi pahlawan-pahlawan yang sungguh-sungguh mati untuk Tuhan? Kita terlalu banyak memikirkan tentang hak saya yang seharusnya saya peroleh, tapi tidak banyak memikirkan bagaimana saya berbanting tulang sampai hancur pun tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan. Kekristenan didirikan oleh orang-orang berjiwa besar, bukan hanya otak besar. Yesus Kristus memilih daripada orang-orang di Galilea yang mempunyai jiwa-jiwa yang digembleng sampai akhirnya jadi. Dan pimpinan Tuhan selalu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan pikirkan. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan justru membawa kita kembali kepada rencananya.
kembali kepada pikirannya, kembali kepada apa yang ditujukan oleh dia, bukan sesuaikan dia dengan kita. Di Asia masih banyak orang tergila-gila dengan sistem dan cara pendidikan teologi di Barat. Tapi saudara-saudara, pendidikan teologi di Barat sudah membuktikan tidak banyak menghasilkan orang yang mempertumbuhkan gereja dengan sehat dan kuasa. Di Indonesia masih banyak orang begitu tergila-gila dengan titel yang tinggi. Saya berkata kepada saudara, begitu banyak orang bertitel tinggi dan doktor minta saya cari kerjaan untuk dia di Asia. Saya tolak karena saya rohaninya tidak beres. Saudara-saudara, Roh Kudus memimpin, dan cara Roh Kudus memimpin berlainan dengan cara kita pikir. Pada waktu engkau unggul, pada waktu engkau sukses, Tuhan bawa engkau ke tempat yang sunyi, sepi, tersendiri, tidak dimengerti. Bisa engkau berkata, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Satu kali saya sedang memimpin kebaktian yang besar di Toronto, ribuan orang datang. Lalu saya berkhotbah di York University. Lalu saya pergi ke Windsor University, berkhotbah kepada kaum intelektual. Begitu kembali lagi, terus saya melihat jadwal, oh minggu depan bukan di Toronto tapi di Sarawak. Saya naik kapal terbang dari Surabaya ke Malang, dari Malang ke Singapura, Singapura ke Kuching, Kuching ke Lawas, Lawas ke Miri, Miri ke Lawas, Lawas ke Longbanga dengan kapal kecil kayak capung. Sampai di situ baru saya lihat, tuh cilaka. Ini kali pendengar saya lain. Seluruh suku 6.000 orang. Seluruh suku cuma 2 buku. Pertama, kitab. Kedua, buku nyanyian. Tidak ada buku lain. Dan yang menerjemahkan buku kitab suci itu sudah mengabar Injil di situ 36 tahun. Terus menerus mencari huruf, suara-suara, lalu dibikin bentuk satu buku kecil kamus yang dia miliki sendiri. Dengan apa yang dia bikin kamus, dia menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa mereka. Hurufnya dia yang bikin bagi mereka. Dan waktu saya mau khotbah, biasanya saya khotbah itu Socrates, Aristotle, Kierkegaard. Ini apa gar pun tidak tahu dia. Orang bilang tidak bisa, ayo di sini mesti khotbah kucing, ayam, anjing, babi. Ini yang mereka tahu. Nah, saben hari cuma hidup seperti itu. Cuma ayam, kucing, babi, bikin rumah panjang mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Waktu itu hidup paling sulit buat saya berkhotbah kepada mereka. Dan saya bilang Tuhan mati buat. Tidak pernah piara ayam, babi. Tidak pernah piara bagaimana. Dan mereka maunya khotbah itu 1 kali 3 jam, 1 hari 3 kali, dan mau satu pengkhotbah. Dan ditidurkan di seng yang begitu panas, sinar matahari. Siang itu tidur di situ, keringannya keluar seperti air mancur, terus menerus. Saya bilang saya bisa mati di sini. 28 hari itu cuma 2 hari mandi di kamar mandi. 26 hari itu mandi di sungai. Nah, pada satu hari pagi saya masuk ke dalam hutan, nyanyi, baca kitab suci timur. Satu lagu, satu perkataan yang penting. Sama jiwa. Di hadapan Tuhan, orang desa, orang kota sama berharga. Kemana saja engkau taat saja. Sebelum Tuhan pimpinanmu dari Toronto, dari kaum intelektual, pergi ke orang desa yang begitu kecil. Kupingnya 16 cm, 25 cm. Gandolan setengah kilo. Lalu pakaiannya begitu sederhana. Saya khotbah apa sama mereka? Tuhan saya taat. Satu pagi itu waktu saya nyanyi, keluar satu melodi. Tuhan, pimpin saya taat sama kamu. Akhirnya jadilah lagu. Kemana saja ku telah setia. Dari situ. Beberapa hari kemudian saya melihat. Waktu saya mau khotbah, pemimpin lagu sedang menyanyi dengan teriak-teriak. Ada orang datang, persis gambaran itu film di Tarzan. Bawa gentong, bawa tombak, pakaiannya cuma sedikit ikat di bawah. Hitam sekali, pakai macam-macam itu sini. Saya tidak bisa lukiskan. Dari engkong sampai anak cucu, datang. Saya kira ini mau matikan orang atau mau perang ini. Tidak mau ikut kebaktian gereja. Saudara tahu, mereka jalan kaki sudah 6 hari 5 malam baru sampai. Nah, kok tahu kalau tepat waktunya ini hari mulai kok dia bisa tahu? Tidak ada kalender, tidak ada jam. Adanya apa? Adanya mereka cuma pakai ingatan dan cara untuk mengingat. Saya tanya bagaimana mengingat? Mereka bilang begini tuh. Dia itu tanya kapan sih Irau Ester atau kapan itu kebaktian hari kebangkitan Kristus.
Mereka, oh masih lama, berapa hari? 156 hari. Mereka langsung pulang bikin penjalin kecil yang diikat 156 kali. Setiap hari mata terbit, dia mulai lepas satu. Sisa 6 mulai jalan kaki. Akhirnya sampai tepat waktunya. Heran sekali. Waktu mereka jalan-jalan sampai tengah jalan itu, mereka sambil cari makan sambil jalan. Karena sepanjang rimba itu, kita hanya bisa masuk dengan kapal terbang MAF yang kecil. Sampai di tempat mereka itu, kapal terbang mesti dikasih bambu pinggirnya, semua diikat lalu tali keliling. Saya bilang, apa-apaan nih kapal terbang dikasih penjara? Enggak, ini di atas bukit anginnya gede. Kalau kapal terbang ini ditiup angin, kamu nanti pulangnya jalan kaki. Saya cepet-cepet kasih bambu, bantu. Bukan cara demikian. Malam-malam ini dia ikat baik-baik supaya tidak diserbu sama kerbau. Kalau kerbau serbu, kapal terbang itu rusak, kita tidak bisa pulang. Wow, saya rajin-rajin membantu. Sudah. Di tengah-tengah jalan bagaimana mereka? Mereka di tengah-tengah jalan itu mau tahu ada babi atau ada celeng di mana. Mereka mau pakai itu satu namanya sumpit, padahal itu satu tiupan. Lalu peluru yang itu dari situ tusuk ke dalam tubuhnya celeng dan binatang. Dan mereka mesti tepat sekali. Waktu saya melihat itu sumpit yang panjangnya lebih dari 1,5 meter itu, begitu lurus, saya tahu ini tekniknya luar biasa. Ini orang-orang berpengertian bikin itu sudah ratusan tahun. Mereka tahu bagaimana memburu. Dan mereka tahu kalau celeng itu bisa membau manusia. Di mana ada manusia mereka tidak mau tahu. Maka mereka mesti lihat kira-kira celeng di depan atau di belakang. Kalau di depan mereka pergi, angin juga ke depan, celeng tahu bau manusia, tidak mau dipegang mereka. Jadi dia mesti melawan arus angin. Tapi kalau angin kecil bagaimana? Tahu, mereka pakai pisau kecil, mengkerik bambu. Dan itu waktu bambu punya kayak bedak kecil itu turun. Turunnya kemana, dia tahu anginnya dari mana. Kalau angin ke sana, tiap jalan lain tempat untuk pergi cari celeng. Sambil masak, sambil makan, sudah berapa hari baru sampai di situ. Oh, waktu saya melihat mereka datang, yang tua, kulitnya sudah kisut-kisut. Yang anak kecil yang masih muda ikut larinya sampai begitu. Oh, ini datang mau mencari Tuhan. Datang mau dengarkan khotbah. Nah, saya ini mau khotbah ke mereka. Saya kira saya korban. Saya kira saya di Malang enak, di Surabaya, di Toronto khotbah, di Amerika, di New York. Sekarang saya korban. Saya kira saya korban. Apa? Saya naik kapal terbang. Mereka jalan kaki 5 hari. Dan saya minta Tuhan ampuni saya. Saat apa saya rasa saya korban, saya pikul salib, saya sudah kurang rohani. Saat apa saya rasa saya sudah cinta Tuhan, saya sudah tidak mempunyai hak untuk menjadi pemimpin orang lain. Saya hanya mempunyai kemungkinan melayani Tuhan kalau saya rasa Tuhan yang mencintai saya, mengkorban bagi saya tidak ada apa-apa. Saudara-saudara, lalu saya membuat satu lagu. Aku sedang berjalan dengan Tuhan, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Saudara-saudara, melintasi rimba, melintasi padang belantara. Dan siapa yang bisa memimpin kita sampai ke surga? Hanya Roh Kudus. Filipus tidak bersungut-sungut. Waktu sukses, puji Tuhan. Waktu ramai, puji Tuhan. Waktu sepi, puji Tuhan. Waktu hanya berkhotbah karena satu orang, tetap setia. Karena dia tahu, dia tidak boleh dinilai oleh fenomena. Dia tidak bisa dibeli oleh uang. Dia tidak bisa digoyangkan oleh puji-pujian atau dirusakkan oleh finahan orang lain. Dia tahu dia bertanggung jawab. Mungkinkah Tuhan memimpin engkau dan dilarang engkau mengabari Injil? Mungkin. Apa yang kita akhiri kemarin, Roh Kudus melarang Paulus berkhotbah di situ. Apa sebab? Karena tempat-tempat yang di mana Paulus mau berkhotbah itu adalah tempat-tempat yang disediakan Roh Kudus, bukan untuk Paulus. Disediakan Roh Kudus untuk Petrus. Sehingga kalau engkau membaca surat Petrus pasal 1 ayat pertama, surat pertama, pasal pertama, ayat pertama. Aku Petrus menulis surat kepada orang-orang ini di ini. Itu tempat-tempat yang di mana Paulus pernah dilarang oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau orang melawan engkau, orang menentang engkau, orang tidak senang engkau, tidak usah marah. Karena apa? Di situ ada pimpinan negatif, sedang Tuhan menyediakan engkau untuk melayani tempat lain. Saudara-saudara, jangan jengkel sama orang. Itu hanya dipakai Tuhan. Kalau tidak ada orang yang jengkel sama kamu, kamu tidak pergi, sehingga pelayanan lain tempat tidak bisa dikerjakan.
Itu semua baik. Orang benci sama kamu baik, kamu benci sama orang lain nggak baik. Saudara-saudara, orang salah mengerti kepada orang, biarin. Itu kerohanian orang masing-masing lain. Kalau mereka kerohanian belum sampai satu tahap, mereka hanya bisa mengfitnah, bisa mengejek, bisa menganiaya, silakan. Itu adalah kebebasan mereka sesuai dengan rohani mereka. Tapi engkau yang dipimpin Roh Kudus, jangan menjadi ribut, jangan menjadi gelisah, jangan menjadi tawar hati karena ada orang memperlakukan engkau tidak baik. Karena engkau harus ingat, engkau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tahun yang lalu dari meja ini saya berkata, jangan kita sembarang mentafsirkan istilah dalam roh, dalam roh, dalam roh. Gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab, mereka mengartikan istilah doa dalam roh. Itu berdoa pakai bahasa lidah atau glosolalia. Saya berkata kalau demikian, jalan dalam roh bagaimana? Bagaimana jalan dalam roh? Doa dalam roh, berbakti dalam roh, memuji dalam roh, berkhotbah dalam roh, berjalan dalam roh, berarti seluruh pelayan engkau dipimpin Roh Kudus. Tidak bisa diartikan sembarangan. Saudara-saudara, engkau sudah biasa mencomot-comot ayat untuk menyetujui apa yang kau sudah a priori akan ayat itu. Tuhan tidak mau. Mari kita stabil, sehat, mengerti firman Tuhan. Berdoa dalam roh. Berarti doaku dipimpin oleh roh yang dengan keluh kesah yang tidak terkatakan menolong aku bagaimana berdoa. Sehingga mengkoreksi, menormalisasi doaku yang tidak benar. Sehingga doaku bisa diterima dengan baik oleh Tuhan. Kita berbakti dengan roh. Waktu kita berbakti, waktu kita memuji Tuhan, kadang-kadang motivasi dan cara kita tidak benar. Sehingga akhirnya Tuhan dengan Roh Kudus memimpin kita. Doa kita, bakti kita itu diperindah sampai diterima oleh Tuhan. Kita jalan di dalam roh, tingkah laku, pertuturan, pelayanan, sikap kita hidup. Minta Tuhan memimpin sehingga hidup kita boleh diperindah dan boleh diperkenan di hadapan. Itu namanya jalan di dalam. Sebagaimana kamu hidup bersandarkan roh, biarlah kamu melakukan segala sesuatu juga bersandarkan roh. Ini dua menjadi relatif, menjadi satu hal yang berkait satu dengan lain. You live, you have a new life in spirit, but you should live in spirit also. You should walk in spirit also. Kalau hidup yang berada di dalam adalah akibat peranakan pula oleh Roh Kudus, biar hidup sehari-hari yang berada di luar jugalah tingkah laku yang sesuai dan bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Itu namanya in spirit. Di dalam Roh Kudus kita hidup dan dipimpin oleh Dia. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang kenapakah ada pimpinan negatif. Pimpinan negatif adalah satu introduksi, ada satu overture untuk membawa kita kepada pimpinan yang positif. Jikalau orang Kristen tidak mengerti pimpinan negatif dari Roh Kudus, dia selalu tidak mungkin mencapai pimpinan yang positif yang disediakan oleh Roh yang sama bagi dia. Maksudnya adalah engkau akan gagal di tengah jalan. Engkau akan mati di tengah jalan, kerohanianmu menjadi tidak maju, macet di situ. Hanya karena engkau pada waktu menerima pimpinan negatif, engkau bersungut-sungut, engkau tidak lagi taat, engkau berontak kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, diam, tenang dulu. Bijaksana yang agung selalu datangnya lambat. Orang yang terlalu cepat jadi, selalu juga cepat menjadi rusak lagi. Saudara-saudara, bijaksana yang agung selalu datangnya lambat. Orang yang hebat kadang-kadang sampai tua baru jadi. Itu sebab perlu time, waktu untuk membentuk kita itu tidak bisa dihindarkan. There is no shortcut in spiritual maturity. Saudara-saudara, kemahiran, kematangan rohani itu tidak bisa jalan pintas. Bagi banyak orang Kristen tidak mau dipimpin oleh Tuhan dan tidak mau taat sampai akhir. Maunya langsung, bebasku, hakku, kemauanku. Saya tidak mau ikut orang lain. Saudara-saudara, silakan bebas. Tapi bebasmu hanya sungguh-sungguh mencapai arti yang sesungguhnya. Kalau kebebasan itu sudah mendapat satu perbatasan dan ikatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba baca Elisa. Sebelum dia dipakai Tuhan untuk mengganti Elias, dia dipanggil lalu melayani Elisa. Apa yang dia kerjakan? Dia hanya menjadi orang yang tuang air di hadapan tuannya. Saban hari mengisi teh untuk tuannya. Daud sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi raja, tetapi dia harus tunggu sampai kapan? Sampai Saul mati. Di dalam perjalanan yang panjang itu dia sabar, tunggu.
Sabar tunggu. Ada kesempatan untuk mendongkel, untuk menurunkan Saul? Tidak. Ada kesempatan untuk membunuh dia? Tidak. Karena ini urapan Tuhan. Nah saudara-saudara, pimpinan Tuhan memerlukan sesuatu ketaatan yang konsisten, rendah hati, dan rela mengabdikan diri kepada Tuhan. Dengan keadaan segala sesuatu yang sulit tidak terima. Karena pimpinan yang negatif, kalau engkau tidak taat dengan baik-baik, tidak tekun sabar, tidak konsisten, pimpinan yang positif tidak kunjung tiba kepada hidupmu. Saudara-saudara, saya pada waktu umur 18 ikut satu kebaktian. Seorang rektor teologi yang sudah meninggal dunia sekarang. Dia mengatakan tahu tidak ada salah seorang pemimpin OMF yang akhirnya dijunjung tinggi dan pelayan yang paling baik sebelum dia menjadi pemimpin sedunia di dalam OMF. Dia pernah menjadi seorang yang tidak ada pekerjaan, tidak pelayanan, ditaruh di satu desa kecil di Afrika. Dan waktu itu ada satu gudang. Dalamnya hanya sepatu-sepatu missionary yang lama yang rusak di situ. Jadi dia menempel sepatu 8 tahun. Sesudah itu karena kesetiaannya, kebaikan yang sungguh-sungguhnya, Tuhan mengangkat dia langsung menjadi ketua daripada seluruh dunia OMF. Dan pelayanan dia lebih baik dari yang lain. Saudara, pemuda-pemudi maunya ini hari menyerahkan diri, besok jadi biri kerhat rupamu. Hari ini menyerahkan diri, besok jadi Stephen Tong yang kedua. Saudara-saudara, kalau saya ceritakan kepada engkau bagaimana Tuhan pimpin saya, Tuhan melatih saya, uji saya, mungkin tidak ada waktu dan saya tidak mau banyak cerita tentang saya. Mencius mengatakan satu kalimat, Tianjiang daren yi shi ren ye, bi xian lao qi jing gu ku qi xin zi ji qi fu. Mau ikut? Jikalau langit menurunkan sesuatu tugas yang berat kepada satu orang, terlebih dahulu dibikin susah, bikin dia lapar, bikin dia capek, bikin dia setengah mati, lalu menteguhkan niatnya untuk berjuang. Saudara-saudara, saya pernah 8 bulan khotbah 700 kali. Sebelum saya masuk sekolah teologi, berkhotbah 800 kali 3 tahun setengah. Infeksi tak habis-habis di sini. Dan dokter mengatakan stop, tak boleh bicara 2 bulan. Saya bilang tidak bisa, saya harus mengabarkan Injil. Saya khotbah lagi, infeksi, khotbah, infeksi, khotbah. Akhirnya saya tidak takut infeksi takut saya. Saudara, hampir tidak pernah melihat saya minum air pada waktu saya khotbah meskipun 2 jam. Karena apa? Sudah dilatih menjadi satu tenggorokan yang unik. Saben hari berkhotbah begini, tetap tahan. Ada suara kata dilatih mati-matian. Saya kalau waktu memikirkan dulu kok bisa hidup, saya tidak tahu. Pagi sama malam, kira-kira setiap hari itu lebih dari 12 jam mengajar dan belajar dan mengajar. Saya mengajar 2 sekolah, belajar di SMA. Malam sampai jam 2 masih mempersiapkan. Dan besok pagi mesti pergi lagi. Dengan keadaan begini berapa tahun harus Tuhan kirim saya ke sekolah teologi. Saya cuma tahunya taat. Pimpinan negatif, apa gunanya? Saudara-saudara, Tuhan memimpin seseorang adalah supaya melalui segala hal yang negatif, dia dilatih dan dia menuju kepada hal yang positif. Ini adalah melatih untuk mencapai hidup yang berkelimpahan. Yesus Kristus berkata, aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Coba saudara-saudara beri definisi, apa itu hidup kelimpahan? Abundant life. What does it mean? What is the definition? How to define the word abundant life? A Christian with abundant life and a Christian with a very poor life. Different. Saudara-saudara. Orang Kristen yang hidupnya begitu miskin. Hidup tapi hampir mati. Hidup tetapi mempunyai kelebihan waktu dan segala kekuatan untuk menolong orang lain. Orang yang terus mengurus hidup sendiri tidak beres-beres itu orang yang miskin. Orang yang segala kesulitan tidak kasih tahu sama orang lain, tapi selalu masih mempunyai waktu, mempunyai kesanggupan untuk menolong orang lain, itu orang yang limpah. Ini hanya salah satu butir di antara sekian banyak yang pernah saya renungkan saja. What is the abundant life according to the word of Jesus Christ? Abundant life, kuncinya adalah dipimpin Roh Kudus, mengalami segala kesulitan dan akhirnya menang, baru ada. Saudara.
Engkau tidak pernah mau dicobai. Engkau tidak mau pernah diuji. Engkau tidak mau digembleng oleh Tuhan. Bagaimana engkau mungkin mencapai satu hidup kemenangan yang terus menerus, yang bisa memberikan pertolongan dan bisa mengalirkan kelimpahan hidup untuk menjadi pertolongan bagi orang lain? Itu tidak mungkin. Abundant life is the life to share yourself unceasingly. Tidak berhenti-henti. Unceasingly give yourself, share yourself. Engkau selalu merasa masih bisa menolong orang, masih bisa mengerjakan sesuatu. Pada waktu Profesor Lim Kebeng mengatakan mau pulang Indonesia, saya turut berdoa berapa bulan. Apakah ini berarti Tuhan mau saya mendirikan sekolah musik? Saya sudah cukup sibuk Tuhan. Saya sudah cukup capek Tuhan. Bagi saya tidak ada kekuatan tambah sesuatu lagi. Tapi kalau itu memang Tuhan yang mau, saya tetap mau. Untuk melihat hari depan. Hari depan. Istilah promise. Janji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang janji. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendirikan perjanjian baru dan perjanjian lama. Karena dia yang berjanji kepada orang Israel dan berjanji kepada orang Kristen melalui Kristus. Janji. Istilah promise itu menjadi sesuatu pegangan dan dasar kita beriman. Because my God promised. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji. Saudara-saudara, yang berjanji. Janji apa? Istilah promise dalam bahasa Latin ada arti pre-mission. Sebelum misi diberikan, sudah ada pandangan melihat ke depan. Dan di mana iman yang betul-betul kait dengan kesetiaan Tuhan, mempunyai pandangan seperti itu, sehingga engkau dilatih oleh Tuhan, engkau diuji oleh Tuhan, engkau diberikan pimpinan negatif yang banyak, akhirnya engkau mengalami lembah-lembah yang banyak, engkau mengalami kesulitan, penderitaan, penganiayaan yang banyak, menjadikan engkau makin matang, makin matang. Setelah matang engkau melihat promise of God is beyond your eyesight. Yang engkau lihat sampai di sini, tapi Tuhan punya janji sampai ke sana. Setiap kali ada pandangan itu, pandangan beyond the limit, beyond the bondage, beyond your ability, itu merupakan satu abundant life. Kalau engkau sudah mencapai satu abundant life, maka engkau bisa mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Mary Slessor, seorang yang begitu halus, begitu lembut, perempuan yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pengabar Injil yang berani masuk ke pedalaman Afrika. Orang mengatakan the white queen among the black people. Dia adalah seorang ratu putih yang menginjili benua hitam. Saudara-saudara. Setelah dia mati, maka orang meneruskan pekerjaannya. Akhirnya harus memakai 3 pria yang lebih kuat, lebih gede, makan nasi jauh lebih banyak dari dia. Baru bisa mengganti seorang wanita yang lembut dan kecil. Jangan menghina wanita. Banyak wanita yang kecil-kecil makan sedikit, kerjanya banyak. Banyak laki-laki yang makan, banyak tidak kerja, tahunya ngorok. Abundant life is not depend on your body, your physics, your experience, your ability. Itu abundant life. Tergantung kepada bagaimana engkau melihat kemungkinan-kemungkinan yang dijanji oleh Tuhan. Promise berarti pre-mission. Before the mission, before you do anything, you see beyond the limit. Saudara-saudara, engkau melihat melintasi akan segala perbatasan. Engkau melihat bagaimana Tuhan pimpin. Apa yang orang katakan tidak mungkin, engkau akan mengatakan mungkin. My God is able. Saudara-saudara, 10 tahun yang lalu, bagaimana kita bisa membayangkan seminar tetap diberkati seperti ini. Begitu banyak hamba Tuhan yang gembar-gembor 2 tahun. Naik turun. Saudara-saudara, saya dengan mata saya sendiri melihat Tuhan memimpin pelayanan yang kita kerjakan. Sejak 38 tahun yang lalu sampai sekarang. Pimpinan Tuhan sama. Pimpinan Tuhan tidak berubah. Orang bilang zamannya lain. Orang sekarang tidak suka dengar khotbah. Saya bilang tidak. Orang sekarang masih mau dengar khotbah asal firman itu diberitakan dengan kuasa Roh Kudus dan kebenaran yang bertanggung jawab. Saudara-saudara. Amin. Senin akan saya pergi ke Manado. Saya harap paling sedikit 50.000 orang datang. Dan mereka tidak ada tempat duduk, harus berdiri 2 jam seperti ini. Saya berkata kepada mereka, Presiden pun kalau berpidato kepada kamu saban hari seperti ini, kamu datang. Tetapi kalau firman Tuhan disampaikan, meskipun 30 hari, engkau tetap tahan. Mereka bilang amin. Puji Tuhan. Engkau boleh mencapai abundant life. Pimpinan Roh Kudus pertama adalah menuju kepada hidup yang berkelimpahan.
Hidup itu bukan sedang dinamis untuk membereskan dirimu. Hidup itu memberikan dinamika sampai engkau bisa menolong orang lain. Dan jadi pertolongan, menjadi sumber berkat bagi orang lain. Tuhan sumber berkat yang original. Engkau dijadikan sumber-sumber kecil untuk memberkati orang lain. Karena engkau dipenuhi dulu. Lalu engkau mendapat hidup berkelimpahan. Engkau mengalir keluar. Engkau memberkati orang lain. Tuhan pakai kita. Saudara-saudara. The guidance of our Holy Spirit is to obtain the abundant life. Saudara-saudara. Kiranya kita mencapai hidup yang berkelimpahan. Kedua, Tuhan memimpin kita untuk hidup kemerdekaan yang betul-betul sejati. Saudara-saudara. Pertama, kita menjadi orang yang berlimpah, hidup yang kaya secara kerohanian. Kedua, Tuhan memimpin kita supaya kita masuk ke dalam kemerdekaan yang sejati, the true liberty, the true freedom. Saudara-saudara, apakah kebebasan ini? Engkau bilang kebebasan, jadi kebebasan. Orang yang tidak mau pakai pikiran selalu menangkap istilah dengan konsep tradisional. Dengan konsep-konsep lingkungan yang disetujui oleh banyak orang. Semua orang pikir begini, ya itu yang benar. Tapi orang pakai pikiran, dia mau menelusuri dan dia mau mengerti arti sesungguhnya dalam esensi yang diutarakan oleh istilah itu. Saudara-saudara, istilah-istilah yang dipakai dalam literatur, dalam filsafat, dalam ilmiah hanya merupakan satu susunan kata yang mau mengutarakan kebenaran yang berada di belakang kata itu. Dengar sekali lagi. All the vocabulary, all the words used, chosen in literature, in science, in philosophy is only the wording which is used in order to describe the truth beyond that wording. Jadi ada kebenaran yang berada di belakang istilah itu. Waktu kita mengatakan bebas, sebenarnya ada sesuatu kebebasan yang perlu diutarakan. Akhirnya kita pilih BEBAS. Tetapi kebenaran itu pasti lebih besar dari istilah. Jika engkau menerima istilah dan konsep tradisional, konsep pengakuan umum untuk menjadi pengertian engkau tidak pernah maju. Saudara-saudara. Tapi kalau kita mau menerungkan lebih dalam lagi, di belakang istilah ini apa sih? Realitanya itu apa? Substansinya itu apa? Esensi yang diwakili oleh istilah ini sebenarnya sesuatu spiritualitas yang apa? Engkau minta Tuhan pimpin masuk ke dalam realita yang limpah itu, engkau menjadi orang yang betul-betul bebas. Saudara-saudara, orang bilang, saya sudah tahu Kristen. Apa sih tahu? Ya itu loh, katanya ada orang dan nikah bisa lahirkan anak namanya Yesus. Lalu katanya mati bisa menebus dosa. Itu saya tahu. Itu belum tahu. Itu hanya mengetahui sama istilah-istilah yang dianggap dia telah menerima adopsi daripada pengertian umum. Tapi di belakang itu apa? Itu rencana Allah menebus dosa manusia. Dan itu satu realita yang harus kita pegang. Saudara-saudara, setiap kali saya berkhotbah, saya begitu sulit mengendalikan diri. Karena kemauan saya untuk mempaparkan realita di belakang perkataan itu begitu besar. Niat saya begitu besar dan berapi-api. Dan saya tahu bahasa saya, mulut saya sangat membatas apa yang saya mau utarakan. Saudara bisa merasakan itu. Saudara ikut kebaktian saya selalu merasakan sesuatu api di dalam yang mau mengutarakan sesuatu yang jauh lebih daripada bahasa dan terbatasan daripada lidah ini. Saudara, Alkitab berkata hanya mengerti secara harafiah itu mematikan. Tetapi kalau mengerti sampai kepada arti sesungguhnya itu menghidupkan. Roh Kudus memimpin kita kemana? Memimpin kita ke dalam pengertian yang membebaskan. Nah saudara-saudara, istilah di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebebasan. Sudah disalah mengerti dan salah konotasi dan definisi oleh begitu banyak gereja lagi. Ada gereja yang mengatakan ini ada Roh Kudus. Kau tahu? Karena Alkitab mengatakan di mana ada Roh Kudus di situ ada kebebasan. Jadi ayat itu apa kaitnya dengan gerejamu? Oh gereja sini bebas. Kalau gereja lain tidak boleh tepuk tangan maka tidak ada Roh Kudus. Itu. Nah ini Roh Kudus di mana sini ada kebebasan. Di situ tidak ada bebas. Sini ada. Jadi konsep mereka kebebasannya itu bebas tepuk tangan. Silakan. Semua istilah yang paling penting itu sudah diikat oleh konsep-konsep yang begitu sempit. Semua istilah-istilah yang paling agung sudah dilimit, sudah dibatas dengan pengertian-pengertian begitu menyeleweng. Saudara-saudara, kebebasan yang sejati adalah kebebasan tidak berada di dalam tangan setan, di dalam belenggu dosa, di dalam hukuman mati, atau di dalam kuasa kematian, atau di dalam ancaman murka Allah.
Kebebasan yang sejati akan melepaskan kita keluar daripada kutukan Taurat, keluar daripada kerusakan dunia, keluar daripada sifat pembawaan dari Adam, dosa asal itu, keluar daripada segala ikatan konsep salah daripada dunia, kebudayaan, agama, filsafat, dan tradisi. Saudara-saudara, kebebasan yang sejati bukan saya mau apa, saya boleh kerjakan apa, itu kebebasan. Saudara-saudara, itu konsep orang biasa. Tanya seorang biasa, apa sih itu kebebasan? Bebasnya itu bebas toh. Nah, apa artinya? Loh, gini kok tanya bebas, ya itu bebas. Orang seperti gini tidak bisa diajak ngomong karena apa? Dia taunya bebas, ya itu bebas. Lalu bebas itu apa? Ya mau apa ya apa, mau kerja apa bisa kerja, itu namanya bebas. Mau pakai uang berapa banyak, ada uang berapa banyak, itu bebas. Kalau itu namanya bebas, saya kira itu salah. Nah itu apa? Itu namanya liar. Mau apa bisa apa. Mau pukul orang, pukul orang. Nggak mau pukul, nggak pukul. Mau tendang, tendang. Nggak mau tendang, itu bebas. Itu liar. Itu sama seperti semacam keliaran barbarian. Keliaran, keganasan, ketidakbertanggungjawaban daripada tingkah laku yang tidak dibatas. Saudara-saudara, maka kebebasan harus ada ikatan. Kebebasan sejati ada ikatan sifat ilahi. Saudara, dengar kalimat di bawah ini. Sifat ilahi, sifat penuh dengan kasih, adil, suci, kebajikan. Jikalau kita mau mengalami kebebasan yang sejati, kita perlu dibatas oleh sifat ilahi yang ini. Hanya di dalam cinta kasih Allah membatas kita, baru ada kebebasan sejati. Hanya di dalam kesucian Allah membatas kita, baru ada kebebasan sejati. Hanya di dalam keadilan Allah yang membatas kita, baru kita ada kebebasan sejati. Hanya berada di dalam kesucian, keadilan, kebajikan Allah, baru kita ada kebebasan sejati. Saudara-saudara, John Stott mengatakan, Allah pun sendiri dibatas. Dan kebebasannya dia itu ada kebebasan yang tidak mutlak. Waktu saya membaca John Stott mengatakan kalimat itu, saya kaget. Ini orang berani betul mengatakan Allah pun bebasnya tidak mutlak. Tapi bagi saya Allah itu mutlak, jadi bebasnya tetap mutlak. Bagaimana mensinkronkan ini dengan pikiran teologi saya? Allah telah rela dengan kebebasannya untuk menaklukkan kebebasan ke bawah segala sifat ilahi yang dimiliki oleh dia sendiri. Kebebasan dia taruh di bawah ikatan kesucian dia. Kebebasan Allah rela taruh di bawah belenggu daripada cinta kasihnya. Kebebasan Allah dia rela taruh waktu merelakan diri, menaruh kebebasan di bawah ikatan akan keadilan. Itu adalah kebebasan yang melampaui kebebasan. Jadi transcendence of the freedom itu adalah freedom yang penting. Jikalau kita hanya mengerti kebebasan dengan apa yang saya mau kerjakan, saya kerjakan. Apa yang saya berbuat, saya boleh berbuat. Itu bukan kebebasan. Saudara-saudara, Immanuel Kant mengatakan satu kalimat yang penting mengenai kebebasan. Dia mengatakan kebebasan bukan kalau saya mau berbuat apa, saya bisa berbuat apa. Itu kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Itu kebebasan yang sangat tidak kultural. Lalu dia menyambung dengan kalimat di bawah ini. Kebebasan adalah kalau aku tidak mau berbuat apa, saya mampu tidak berbuat apa. Itu baru kebebasan. Saya mau minum ganja, saya minum. Itu bukan kebebasan, itu pelampiasan. Saya mau berzina, saya boleh berzina. Itu pelampiasan nafsu, itu bukan kebebasan. Tetapi orang yang sudah minum ganja, orang yang sudah rokok, orang yang sudah marijuana, pada waktu dia mengatakan saya tidak mau lagi marijuana, dia sanggup tidak lagi digoda, baru itu bebas. Wah, saya kaget luar biasa. Waktu saya membacakan, saya mengatakan ini orang yang punya pikiran kreatif luar biasa. Saudara-saudara, semua filosof yang paling kreatif adalah filosof akhirnya tidak memberikan jawaban yang paling dasar tentang definisi yang diberikan. Bagaimana mendapatkan? Kami bilang, pokoknya kalau you bisa mencapai apa yang you tidak mau buat, engkau bisa tidak buat, itu tidak mencapai kebebasan. Bagaimana mencapai kebebasan? Saya nggak tahu. Jawabannya kembali ke Alkitab. Saudara-saudara, Stephen Tong menjadi orang Kristen bukan karena Kristen itu adalah agamaku dari mamaku, maka saya membela mati-matian Kristen. Bukan karena Kristen itu adalah agamaku, maka aku menganggap ini kebenaran. Terbalik, karena inilah kebenaran, maka aku menjadi orang Kristen. Karena inilah kebenaran, maka aku membela kebenaran.
Dan bagaimana mengetahui kebenaran? Saya bukan orang muda yang begitu mentah-mentah menerima pikiran orang lain. Saya memperbandingkan agama, filsafat kuno, barat, timur, zaman dulu sekarang. Sesudah saya mengambil kesimpulan, nothing is greater and higher than the Bible. Tidak ada yang lebih tinggi daripada hal ini. Tema-tema yang sama dibicarakan oleh Socrates sampai Kierkegaard, Paul Jaspers, lalu dibandingkan dengan kitab suci. No compare. Saudara-saudara, hari ini saya menantang kamu intelektual yang sombong. Engkau jangan kira otakmu cukup besar. Dalam nama Yesus Kristus berkata kepada engkau, tidak ada satu definisi mengenai kebebasan, mengenai kebenaran, dan mengenai hal-hal yang bermutu yang pernah melampaui apa yang diberikan di dalam Alkitab. Meskipun Alkitab telah memilih istilah-istilah yang begitu gampang dimengerti, dan filsafat memakai istilah begitu sulit, saudara-saudara. Sekarang ahli-ahli yang makin profesional, makin memilih istilah-istilah yang bikin orang tidak ngerti, baru dia hebat. Filosof-filosof karangannya begitu sulit sampai orang kagum. Sebenarnya kalau ikan mengerti sesungguhnya, di dalam kesulitan pembahasan tidak ada jalan keluar. Itu namanya filsafat. Tahun 72 saya berkhotbah kepada orang filsafat di Taiwan. Saya mengatakan, filosof-filosof adalah orang yang memikirkan hidup manusia. Akhirnya makin mikir, makin dalam, makin kecimpung, makin tenggelam. Makin tidak ngerti. Akhirnya dengan pena untuk melukiskan tenggelamnya mereka. Dengan istilah yang sulit, bikin kaget orang lain. Itu namanya filosof. Nah, kalau kamu baca itu, kamu ikut tenggelam, ikut kacau balau. Kamu kawannya. Lalu bisa membaca dan sanggup terus. Itu namanya kamu berbakat filosof. Saudara-saudara, saya mengajar filosofi, saya membaca, saya membandingkan, nothing. Semua filosof membicarakan tentang kebebasan, no way out. Membicarakan tentang keadilan, no way out. Membicarakan tentang kesucian, moralitas, no way out. Orang psikolog non-Kristen menganalisa gejala-gejala yang tidak benar dari manusia. Tidak peduli dia Watson, Otto Rank atau Sigmund Freud, no way out. Mereka hanya bisa kasih tahu, ini penyakitmu, ini kankermu. Sesudah itu, bye-bye. Semua agama mengatakan kita berdosa, tapi menyelamatkan, ya mudah-mudahan. Itu sulit-sulitan, bukan mudah-mudahan. Ini orang berdosa itu berdosa, sudah semua ketemu, kankernya ketemu, sidiskannya ketemu, di mana tumornya ketemu, sesudah itu bye-bye. Itu namanya psikologi dunia, itu namanya filsafat dunia, itu namanya agama dunia. Setelah mengetahui di mana jeratnya, di mana batasnya, di mana sulitnya, di mana tumornya, di mana penyakitnya, di mana keadaan memutus asa ke manusia, sesudah itu pengharapan tidak ada. Yang tinggal 3, iman, pengharapan, kasih, semua. Jikalau kamu intelektual hanya terkagum-kagum dengan istilah-istilah yang rumit dan buku yang hebat, tapi tidak mengetahui bahwa di dalam pikiran manusia tidak ada way out, saudara belum intelektual sesungguhnya. Engkau masih berada di dalam jerat dan perbatasan. Seorang yang sejaman dengan Yesus Kristus, yang namanya Seneca, dia menulis satu kalimat. Truth never make you rich, but truth make you free. Wah, saya kaget sekali. Dia mengatakan orang yang kaya kebanyakan tidak bebas. Dan orang yang mengenal kebenaran, dia bebas. Sudah seorang kalau otaknya sudah terbuka dan bebas. Karena kebenaran itu bikin semua macetnya itu sudah disokok. Sampai semua lancar. Lalu dia diam kesulitan pun menyanyi. Di dalam penjara pun memuji. Ya, aniaya pun stabil. Dia goncang ombak besar pun dia bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? The truth will make you free. The truth will never make you rich, but make you rich in your freedom. Roh Kudus ada roh yang membawa kita kepada kebebasan. Semua. Roh Kudus ada roh yang membawa kita kepada kebebasan. Dan kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang lepas daripada konsep-konsep salaf, pengertian-pengertian salaf, tradisi-tradisi salaf, teologi-teologi salaf, dan pentafsiran kitab yang salaf. Sehingga kita terbuka kepada kebenaran Tuhan. Dan kita menikmati kesukaan karena kebebasan yang sejati. Saudara-saudara, kebebasan ini perlu ikatan. Ikatan itu seperti pimpinan negatif lagi. Sesudah diikat di dalam kebenaran, barulah ada kebebasan yang dijamin di dalam lingkungan kebenaran. Setiap kali ada lampu merah, itu lampu merah membatas kebebasan kita, tapi menjamin keamanan kita.
Law. The law of God. The law of Moses. Alkitab mengatakan hukum Taurat daripada Allah yang diberikan melalui Musa. Itu adalah hukum yang apa? Mengikat kita. Yang menuntut kita. Mengutuk kita. Memang ayat-ayat ini pernah dipakai. Kutukan Taurat. Tuduhan Taurat. Berbatasan Taurat. Ini ada. Dan muncul satu istilah indah sekali di dalam buku Yakobus. Taurat yang membebaskan. Waktu saya baca ayat itu, saya kaget lagi. Saya orang terus kaget, tapi puji Tuhan belum sakit jantung. Waktu saya membaca ayat ini, lain dengan konsep filsafat, lain dengan pikiran manusia, lain dengan Kongfucu, lain dengan Socrates. Saya bersyukur, puji Tuhan. The law which make you free. Taurat yang membebaskan. Roh Kudus dengan firman Tuhan memimpin. Kemarin kita sudah khotbah. The only means used by the Holy Spirit to guide the children of God is the truth revealed in the Bible. Roh Kudus tidak pakai cara lain. Roh Kudus memimpin kita dengan kebenaran. Dan kebenaran yang dipakai Roh Kudus ada kebenaran di Alkitab. Yohanes pasal 17 ayat 17 Yesus Kristus berkata, sanctify them with the truth, and thy word is the truth. Oh Bapa, kuduskan mereka dengan kebenaran. Langsung disambung dengan kalimat, firman-Mu itulah kebenaran. Saudara-saudara, puji Tuhan. Jadi Roh Kudus bagaimana membebaskan kita? Justru memakai kebenaran yang mengikat. Di situ menjamin kita mempunyai kebebasan yang dikurung di dalam sifat ilahi yang menjamin. Inilah perbedaan kebebasan orang Kristen dan kebebasan orang di luar Kristen. Orang di luar Kristen mereka mau bebas. Bebas apa? Bebas mabuk, bebas porno, bebas berzina, bebas nafsu, bebas seks. Yang akhirnya membawa mereka kepada AIDS, kepada segala macam penyakit. Tapi kita bebas di dalam jaminan kesucian cinta kasih. Indahkanlah diri. Hargailah dirimu sebagai orang Kristen. Karena disitulah jaminan yang membatas adalah jaminan yang membebaskan. Sebagaimana yang saya khotbahkan di MRI. Seorang pemuda bawa uang pergi tempat pelacur, cari yang paling cantik. Lalu di situ mereka bertubuh satu malam enak-enak selesai. Dia tertidur dengan lelap. Waktu dia bangun, matahari sudah tinggi. Karena semalam terlalu capek. Dia bangun, mau meninggalkan tempat itu. Dia lihat perempuan yang tidur dan dia tidak ada. Sudah pergi. Dan di meja ditinggal dengan satu kertas. Thank you very much for your sex. Welcome to the world of AIDS. Di dalam kenikmatan itu dia sudah ditular dengan AIDS. Pada waktu dia kira dia bebas, saat itu dia telah menjual kebebasan yang sesungguhnya. Pada waktu dia kira memperoleh, di situ dia rugi dan dia memberi. Pada waktu dia merasa dia tidak diatur, tidak dicampur di tangan oleh siapapun. Pada waktu itu tidak ada tangan Tuhan campur tangan. Itu rasa bebas. Di situ dia sedang dicampuri oleh setan. Either one. Orang yang tidak mau Tuhan sedang masukkan secara sukarela ke dalam jerat setan. Jangan main-main. Roh Kudus memimpin kita untuk hidup berkelimpahan. Jangan dimengerti hidup berkelimpahan seperti teologi sukses. Seperti apa yang diajarkan oleh gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab. Sukses, sukses. Pasti besok yang sekarang naik sepeda motor, besok main mobil. Yang sekarang masih miskin, besok konglomerat. Saudara-saudara, saya berkata tidak tentu. Yang konglomerat mungkin besok miskin. Stephen Tong ini selalu khotbahnya mau lawan sama orang lain. Ada seorang rekannya. Pak Tong. Di dalam zaman semua khotbah sukses. Lu tok yang khotbah mesti korban. Masuk penjara. Siapa yang mau dengar khotbahmu? Saya bilang, yang dipilih Tuhan akan datang dengar khotbah. Saya kalau tidak mempersiapkan generasi ini, Indonesia dan gereja akan jadi apa saya tidak tahu. 3 tahun yang lalu pada waktu likuiditas gampang, pinjam kredit gampang, semua orang pikir pimpinan Tuhan berkembang. Sekarang pada waktu kesulitan tiba, banyak orang menyesal sudah terlambat. Stabil, hidup di dalam kebebasan yang diikat oleh perbatasan sifat-sifat ilahi yang menjamin akan hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, di mana Roh Kudus berada, di situ ada kebebasan. Ini kedua. Ketiga, Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Yesus Kristus berkata, aku akan minta kepada dia dan Bapa akan kirim seorang untuk mengingatkan kembali semua firman-Ku pernah katakan kepadamu.
Everything I had spoken to you, He will recall, make you memorize, make you remember everything I talked to you. Saudara tahu tidak, engkau adalah manusia. Karena engkau mempunyai unsur kekekalan. Dan unsur kekekalan itu mempunyai dua sifat yang mempunyai dua arah yang melawan proses waktu. Saya mengatakan satu kalimat. Two things, two sphere, two function derive from your immortality, which is fighting against the process of time. Itu adalah menjadikan kau manusia. Manusia adalah manusia karena manusia mempunyai sifat kekekalan. Dan sifat kekekalan itu dinyatakan melalui satu kekuatan untuk melawan proses waktu. Bagaimana? Pertama, waktu menuju ke depan. Ini istilah pinjamannya yang tidak terlalu tepat. Sebenarnya waktu yang statis kita yang maju di dalam waktu, atau kita yang statis waktu yang lewat kita. Ini relativitas. Saya tidak membahas lebih dalam. Tapi saudara-saudara, andai kata kalau waktu ini sedang proses ke depan, engkau mengatakan, tidak, saya tidak mau mengikuti arus engkau, saya mau menolak ke belakang. Itu namanya memori. Saudara-saudara, memori berarti melawan arus waktu, melawan proses waktu. Waktu mau maju ke depan, engkau mau mundur ke belakang. Itu namanya atretnya pikiran. Atret. Sekarang 94, saya mau ingat yang 49. Sekarang abad 20, saya mau ingat yang abad 12. Sekarang menuju terus di dalam zaman modern, saya mau mempelajari arkeologi. Inilah satu-satunya makhluk manusia. Selain manusia tidak ada makhluk yang mungkin mempunyai memori. Nah saudara jangan lupa memori itu penting. Nah memori itu mahal. Coba komputer yang ada memori sama tidak ada memori. Tape recorder yang ada memori sama tidak ada memori. Yang tidak ada memori murah. Nah orang Kristen yang tidak ada memori murah. Orang Kristen yang mempunyai memori dan bisa menangkap semua pekerjaan Tuhan di dalam sejarah, di dalam kitab suci, di dalam hidupnya. Semua memori itu kerjanya kuat. Itu orang Kristen identitasnya kuat. A man who lost a history will lost his own identity. Orang yang kehilangan sejarah pasti kehilangan identitas dia sendiri. Ini kalimat dari Will Durant. Tapi saya berkata kepada saudara, pengertian dia sampai di situ, saya akan loncat 2 kali lagi. A man who lost a future will lost hope. And a man who lost presence lost the significance of his function and existence. Ketiga ini dicakup jadi satu. Baru eksistensimu itu kuat sekali. Seseorang yang melupakan dulu, melupakan memori, orang itu kehilangan identitas. Seseorang yang kehilangan hari depan, dia kehilangan pengharapan. Seseorang yang kehilangan sekarang, kehilangan makna eksistensi dan nilai fungsi.